Ya, kita langsung saja pemirsa memperbaharui informasi mengenai rekapitulasi perhitungan suara. Kali ini sudah ada rekan kami Celia Alexandra yang berada di gedung KPU. Silakan Celia. Ya, Prima dan juga pemirsa, per hari ini memang rekapitulasi masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hari ini masih membahas rekapitulasi tingkat nasional untuk pemilihan luar negeri dan masih tetap dengan dua panel, yaitu panel A dan juga panel B untuk membahas beberapa negara-negara yang hari ini memang total negara yang akan dibahas, yakni ada 19 negara untuk panel B dan juga 8 negara untuk panel A. Dan total hingga hari ini sudah sebanyak 97 negara yang sudah dibahas oleh Komisi Pemilihan Umum, rekapitulasi secara nasionalnya. Dan dari 5 hari yang sudah dilalui, ini hari pertama membahas sebanyak 7 negara, di hari kedua sebanyak 22 negara, hari 3 kemarin membahas sebanyak 34 negara maksud kami, dan juga di hari keempat kemarin ini yang sempat menjadi persoalan di mana ada sebanyak 19 negara yang sebenarnya harus dibahas oleh panel A namun terkendala dan hingga pagi hari tadi baru masih melanjutkan untuk pembahasan 18 negara yang memang dibahas di hari kemarin di hari keempat. Jadi hari keempat kemarin itu setelah dilakukan skors di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan di sekitar pukul 8 malam, ini berlangsung hingga pagi hari tadi di pukul 6 pagi dan kemudian diskors dan dilanjutkan kembali di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan hingga hari ini, hingga di jam saat ini nih masih sebanyak 15 negara dari total 18 negara yang memang harus terselesaikan di hari kemarin sebelumnya. Dan untuk panel B sendiri sempat juga terkendala, ada satu negara yaitu Frankfurt di Jerman. Ini depending di detik-detik terakhir dikarenakan kemarin ada ketidaksesuaian data di mana ditulis sebanyak 11517 data penggunaan surat suara, kemudian dikoreksi menjadi 11667. Kemudian dari Bawaslu meminta agar PPLN dari Frankfurt ini untuk memberikan detail data sehingga kesesuaian data itu akan terus terjadi dan kemungkinan untuk dari negara ini sendiri akan kembali untuk dibahas di hari ini. Sementara jika kita melihat dari rekapitulasi sistem Sirekap atau rekapitulasi sistem informasi dari KPU sendiri sekarang sudah sebanyak 78,04% data yang sudah masuk dan total hingga saat ini paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran masih mendominasi dengan total perolehan suara hingga hari ini 58,83% dan juga disusul oleh paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan total perolehan suara hingga hari ini 24,49%, disusul oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan total perolehan suara hingga hari ini sebanyak 16,69%. Dan jika kami memantau juga untuk legislatif ini sudah sebanyak 65,79% data yang sudah masuk per hari ini. Sehingga kami masih memantau dari total 2 panel yang saat ini dilakukan rekapitulasi. Dan sementara untuk panel B ini tadi mulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan hari ini rencananya akan membahas sebanyak 19 negara. Sementara demikian, Prima. Ya, Celia, artinya untuk proses rekapitulasi luar negeri ini, suara luar negeri ini dilakukan setiap hari non-stop begitu? Apakah juga berbarengan dengan perhitungan suara di dalam negeri sendiri? Ya Prima, untuk luar negeri sendiri memang dari per tanggal 28 Februari kemarin semenjak rekapitulasi ini dimulai di Komisi Pemilihan Umum, ini masih melakukan rekapitulasi secara tingkat nasional. Mengingat ada 128 PPLN yang ada dan kesiapan dari suara yang sudah direkap oleh PPLN ini, kemudian Komisi Pemilihan Umum melihat bahwa harus menyelesaikan suara atau rekapitulasi dari luar negeri terlebih dahulu, Prima. Dan jika kita lihat ini sudah sebanyak 97 negara, artinya kemungkinan KPU membutuhkan sekitar beberapa hari lagi untuk menyelesaikan perhitungan rekapitulasi dari luar negeri. Prima. Baik, terima kasih Celia Alexandra melaporkan langsung dari gedung KPU di Jakarta.